Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi dalam acara Santai Sore Pengadilan Agama Surabaya dengan saya Naila Belit sebagai host, dan di samping saya ada Bapak Dr. Andes Haji Nasruddin MH. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kebetulan Pak Nasruddin ini adalah Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Pemirsa, kebetulan tema hari ini Bapak Nasruddin akan bercerita suatu kisah kepada kita semua. Nah, Bapak, gimana Bapak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini mau bercerita tentang apa Pak? Tentang seorang pemuda yang jujur dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, tema hari ini sebuah kisah yang saya angkat dengan judul Bahagia Karena Jujur. Bahagia karena jujur. Ya. Kalau boleh tahu Pak, ini dari kisah sendiri atau bagaimana Pak? Ini dikisahkan dalam sebuah kitab. Ini adalah kisah nyata. Kisah nyata. Ya. Seorang ahli hadis. Ya. Seorang ahli hadis. Ya. Kalau boleh tahu, ini siapa dan bagaimana Pak ceritanya? Itu di dalam kitab itu disebut namanya Al-Barraj. Al-Barraj. Nah, kisahnya, boleh saya mulai? Iya ya, Pak, silakan. Jadi ini pemuda ini menuntut ilmu di Mekah, di Tanah Haram, ya, dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Tetapi karena ingin menuntut ilmu dengan kondisi itu, dengan apa yang ada di kehidupannya, apa yang ada dimiliki, meskipun pas-pasan, tetapi karena ingin menuntut ilmu, semuanya dianggap biasa saja. Kemudian suatu ketika pemuda ini kehabisan makanan, tidak punya apa-apa. Maklum, katakanlah orang kosan tidak punya, gitu ya, orang kos-kosan tidak punya lagi makanan. Kemudian dia berpikir untuk pergi ke tanah suci, ke tanah haram, di Masjidil Haram untuk sholat, dengan berharap bahwa di sana ada air Zamzam. Nah, air Zamzam itu kan mengenyangkan, meskipun tidak makan, kalau minum air Zamzam itu tetap mengenyangkan. Nah, di tengah perjalanan pemuda ini menuju ke masjid itu, dia menemukan ada bungkusan di jalan. Bungkusan, mungkin ada yang jatuh bungkusannya itu, setelah diambil, diperiksa, ternyata isi bungkusan itu adalah perhiasan emas. Perhiasan emas. Ada kalung mutiara, dan ada gelang dan sebagainya. Kemudian dia menengok ke kiri, ke kanan, ke depan, cari orang, mau bertanya, siapa tahu ada yang pemiliknya, siapa tahu ada yang jatuh apa. Ternyata tidak ada orang. Kemudian pemuda ini berpikir, dibawalah itu bungkusan ke rumahnya, disimpan baik-baik, nanti setelah sholat akan dicari yang punya. Kemudian menuju ke masjid lagi. Di tengah perjalanan ketemu dengan orang tua yang berpakaian mewah, kelihatan sebagai orang kaya, ya gitu. Orang kaya kan beda ya, beda dari cara berpakaiannya. Orang kaya kan beda dari kelihatan ya, dari pakaiannya mewah Kemudian orang tua ini menengok kiri kanan. Lalu pemuda ini bertanya dengan, cari apa Pak? Ya, orang tua ini berkata, saya punya bungkusan jatuh, tapi saya tidak tahu di mana jatuhnya. Ya, berarti gitu. Bungkusan yang tadi pemuda ini menjawab, saya tadi ketemu dengan bungkusan. Coba
Bapak ceritakan bagaimana ciri-cirinya, apa isinya, ya. Kemudian orang tua tadi menjelaskan ini perhiasan ini ada kalung mutiara. Nah, pemuda ini mengatakan, oh itu benar, itu tadi yang saya dapat. Kembali pemuda ini mengambil bungkusan tadi, diserahkan ke bapaknya itu. Ya. Kemudian Pak, bapaknya itu responnya seperti apa? Apakah pemiliknya? Ya. Begitu gembiranya bapak ini, dia akan memberikan hadiah. Kalau hadiah perhiasan ya banyak lah. Maklum kan ini yang ditemukan nilainya juga besar, dikasih hadiah sebagai tanda terima kasih. Ya. Tapi anak muda ini, pemuda ini berkata, nah ini yang perlu dicatat. Ada dua kalimat yang diucapkan. Yang pertama, pemuda ini mengatakan, ini bukan punya saya, punyanya Bapak, sekarang saya kembalikan. Nah itu. Ya. Yang kedua, saya tidak ingin meminta imbalan dari Bapak, saya ingin meminta imbalan dari Allah yang Maha Kuasa. Nah itu. Nah, kalau Allah yang memberi balasan tidak terbatas. Kalau manusia yang memberi balasan bisa terbatas. Kalau manusia mengharap kepada sesama manusia, bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa gembira. Nah itu. Kemudian bagaimana respon bapaknya? Nah, anak muda ini kan tidak ada kesan apa-apa yang dia sudah melaksanakan amanahnya. Nah, karena ini kan amanah dari Allah kepada pemuda ini, secara tidak langsung diserahkan amanah itu kepada pemuda ini oleh Allah supaya disampaikan kepada pemiliknya. Kan begitu. Sementara ini sang bapak tidak berhenti berpikir, kok ada pemuda yang sejujur ini. Sangat berkesan. Iya, nah, sampai ke bawa-bawa, sampai pulang ke kampungnya, cerita sama orang kampungnya. Nah, itu yang selalu berkesan di hatinya. Nah, apa keinginan bapak ini? Ya, ini juga perlu dicatat sebagai akhir kisahnya nanti. Bapak ini cerita ke orang kampung, apa ceritanya? Saya belum pernah menemukan pemuda yang begitu baik, yang begitu jujur seperti pemuda ini. Saya berharap mudah-mudahan Allah menjadikan sebagai menantu saya. Sebagai menantu saya. Alhamdulillah. Terus gimana Pak? Ya. Singkat cerita ya. Pemuda ini sudah lama di tanah Mekah, sudah bertahun-tahun menuntut ilmu. Mungkin dirasa cukup, kembali ke kampung. Kembali ke kampungnya dengan harapan untuk mengajar di kampung. Di tengah perjalanan, ini mungkin sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perahu yang ditumpangi rusak. Kemudian berlabuh di sebuah pulau. Lama di situ, kemudian masyarakat melihat bahwa ini pemuda bukan pemuda sembarangan. Nah, ditawarilah untuk mengajar di situ. Dikatakanlah ustaz di situ mengajar. Tinggal di situ lama. Kemudian orang di masyarakat di situ mencarikan jodoh ini pemuda tadi. Nah, katanya mungkin cocok dengan ada seorang gadis yang soleha, yang cantik, yang kaya. Cuma orang tuanya sudah meninggal. Ternyata orang tuanya itu tadi yang punya, Oke lah, dia sudah disepakati untuk menikah, dinikahkanlah. Ketika si gadis ini calon pengantin keluar dari kamar, dipakai itu kalung yang sudah pernah dilihat itu,
Ini pemuda dia menatap terus ini perhiasan ini, bukan perempuannya, bukan wanita yang ditatap, calon istrinya, gelang yang ditatap, ini kalungnya yang ditatap, sampai orang di situ heran-heran ya, kok ini Pak Ustaz ini matre juga ini. Matre juga kok, bukan orang yang dilihat, yang diperhatikan, justru yang diperhatikan itu perhiasannya, kalungnya. Sampai masyarakat bertanya, loh, Pak Ustaz ini mau menikah dengan perempuannya atau karena hartanya? Kenapa harta itu, kenapa gelang itu, kenapa kalung itu yang diperhatikan? Pemuda ini menjawab, lah, saya kenal betul ini perhiasan. Saya kenal. Lah, dari mana kamu kenal? Dulu, kata ini cerita lagi dari awal itu, dulu waktu saya belajar di Mekah, ada seorang kakak, bapak-bapak yang punya perhiasan ini jatuh. Kebetulan saya yang dapatkan ini. Bertakbirlah semua masyarakat di situ. Orang-orang sekitar sudah sudah tahu. Nah, dan itu yang selalu disampaikan orang tuanya sama masyarakat, mudah-mudahan saya bisa jadi mertuanya anak, mudah-mudahan itu anak muda itu bisa jadi menantu saya. Nah, gitu ceritanya ya. Nah, jadi dua-duanya keinginan bapaknya tercapai, keinginan anak muda, harapan kepada Tuhan bahwa saya akan tidak menerima balasan dari sesama manusia, tapi saya mengharap balasan dari Allah. Itulah balasan yang paling bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, alhamdulillah. Wah, kisah tadi sangat menarik ya, Pak ya. Iya, itu yang pertama itu tadi saya sampaikan bahwa ada pernyataan itu bahwa seorang yang jujur karena keimanan, jujur karena ini bukan barang saya, ini hanya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi amanah untuk mengembalikan kepada yang punya. Nah, minta balasan dari Allah, nanti Allah yang memberi balasan untuk berkah dari sebuah kejujuran ya Pak ya. Bahagia karena kejujuran. Itu. Nah, mungkin ini tadi ada yang mau Bapak sampaikan, apalagi gitu Pak, misal buat pemirsa di rumah, sebagai misal inti dari cerita, jadi kita harus jujur. Iya, di Al-Quran Allah berfirman, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun, apakah kamu dalam kesulitan, apa dalam kesusahan, apa dalam kegembiraan, kita tetap beriman dan bertakwa. Seperti tadi pemuda, meskipun kondisi keuangannya, kondisi kemiskinannya, kan tidak ada yang lihat. Kalau dia tidak jujur, bisa saja diambil itu dijual. Barang yang begitu nilainya besar, kalau dijual mungkin katakanlah kalau nilai uang sekarang mungkin miliaran ya, miliaran ya. Tapi karena dia menganggap bahwa Tuhan selalu mengawasi kita. Kemudian yang kedua, amanah itu harus dilaksanakan. Nah, Tuhan memberi amanah, kita semua ini dikasih amanah. Seorang suami dikasih amanah untuk istri, anak-anaknya, ya kita. Nah, itu amanah. Mungkin itu. Banyak sekali ya pembelajaran hari ini dari ceritanya Bapak. Kalau boleh tahu, berarti Bapak ini dari dulu sudah mengamalkan, bahagia, nanti saya bisa bahagia karena jujur. Insya Allah, gitu ya, itu kan namanya manusia harus berusaha sekeras mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi semaksimal mungkin apa yang dilarang oleh Allah. Baik, itu tadi adalah kisah yang diceritakan oleh Pak Nasruddin. Banyak sekali amanah, banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi, seperti bahagia karena kejujuran, menjadi seorang yang amanah, percaya kepada Allah yang ada di mana-mana. Terima kasih sudah menonton acara Santai Sore Pengadilan Agama Surabaya. Saya Naila Belit sebagai host.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.